Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? How are you? Salam olahraga. Oke, alhamdulillah kita masuk di pertemuan pekan keempat di pembelajaran PJOK. Sebelumnya teman-teman sudah melaksanakan penilaian tengah semester di tahun pelajaran 2020-2021 di semester ganjil ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran untuk mempersiapkan di penilaian akhir semester. Nah, di sini kita lanjut di pembelajaran 4 tentang bela diri. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan untuk praktek. Nah, sebelum itu yang belum sholat jangan lupa tunaikanlah sholat zuhur berjamaah di rumah aja, karena tidak boleh sholat berjamaah di masjid atau musola umum. Ya, kita lanjut. Oke, jadi teman-teman sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan bela diri. Oh ya Pak Iqbal, bela diri itu untuk menjaga diri dari musuh atau dari lawan, termasuk salah satunya. Nah, di sini untuk bela diri. Untuk bela diri kali ini kita akan mempelajari bela diri pencak silat. Pencak silat berasal dari, ada yang tahu? Oke, betul. Dari Indonesia, dari negara kita sendiri. Jadi untuk bela diri ada beberapa macam. Untuk beberapa macam bela diri, antara lain masing-masing dari negaranya yang dia temukan untuk untuk bela dirinya. Ada juga dari Indonesia, salah satunya pencak silat. Kemudian taekwondo dari Korea Selatan. Ada juga karate dari Jepang, dan kungfu wushu dari Cina, Republik Rakyat Cina. Kemudian ada lagi teman-teman yang tahu bela diri dari negara mana aja? Kalau Pak Iqbal tahunya pencak silat, taekwondo, karate, kungfu atau wushu. Teman-teman bisa ambil yang lain, bisa dijelaskan untuk bela diri dari negara apa aja. Nah, pencak silat adalah, nih Pak Iqbal akan mereview atau bukan mereview sih, menjelaskan maksud atau materi yang kita ajarkan untuk pertemuan kali ini tentang pencak silat. Pencak silat adalah salah satu cabang olahraga bela diri asli Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia telah memiliki tata pembelaan diri atau memiliki landasan atau dasar kekuatan untuk pertahanan, mencapai keselarasan maksudnya mencapai keberlangsungan berkehidupan, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ternyata bela diri yang asalnya dari Indonesia, pencak silat, itu bisa mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta, karena ada keimanan dan ketakwaan. Yang dimaksud di sini adalah, jadi gini peribahasanya, sehebat-hebatnya manusia, setinggi-tingginya manusia, kalau ilmunya udah angkat derajatnya, naik, ilmunya udah naik nih, udah tinggi derajatnya. Ini bukannya Pak Iqbal so tahu tentang agama, ini yang Pak Iqbal tangkap tentang agama. Semakin tinggi derajat manusia, ilmunya semakin tinggi, semakin dia tawakal dan tawadu. Jadi istilah di sini, jadi semakin dia merunduk. Dia tidak sombong, tidak pamer ilmunya dia, kelebihannya dia apa, termasuk di bela diri. Kalau yang sombong mungkin dia pertentangan nih, wah ada orang nih, saya jago silat, tendang aja lah. Mungkin dia pertentangan, dia sombong, arogan segala macam. Nah, yang masuk di sini ketakwaan dan keimanannya, itu yang tadi Pak Iqbal bilang. Ibarat kata peribahasa, padi kalau semakin dia tua, semakin dia berisi, bahkan dia sudah berbuah, udah mau panen, dia semakin merunduk. Padi kalau belum berbuah, nah dia berdiri kan, gagal kan kayak orang. Nah, semakin tua, semakin dia mengisi, nah dia semakin menunduk. Ibaratnya nih, kalau kita ibaratkan ke manusia, semakin dia ilmunya tinggi, derajatnya semakin tinggi, nah dia semakin tawadu, dia semakin benar-benar dia merendah diri, tidak sombong sesama manusia yang lain. Itu maksudnya ketakwaan itu. Kemudian pencak silat bisa diartikan gerakan berasal dari bela diri yang kaitannya dengan peraturan, digunakan dalam belajar. Jadi pencaksilat bisa digunakan dalam
belajar, kemudian berlatih dan pertunjukan. Belajar di sini yang dimaksud pencaksilat adalah belajar untuk mengedukasi para pendidik, mengedukasi para pelajar ataupun mahasiswa. Ini loh bela diri dari Indonesia loh. Ini bela diri yang masuk dalam kategori cabang olahraga. Nah, maksudnya gitu. Kemudian untuk pertunjukan bisa kita saksikan dalam event-event internasional kayak PON. Kalau event nasional untuk pertandingan pencaksilat bisa dilihat, disaksikan, dipertunjukkan di Pekan Olahraga Nasional. Kemudian itu event tingkat nasional. Untuk tingkat level internasional di SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan yang lainnya. Itu masih pertunjukan level yang sudah mendunia lah, udah internasional. Kemudian silat bermakna bela diri yang sempurna yang bersumber dari kerohanian dan kesucian guna keselamatan diri dan orang lain. Yaitu jadi bela diri pencaksilat bukan untuk kesombongan, arogansi ataupun pamer ataupun pecicilan. Makanya di sini benar-benar pencaksilat itu menjaga orang itu biar dia tahu tentang, jadi dia nggak menonjolkan kelebihannya, tidak sombong. Jadi dia benar-benar orang yang udah hafal bela diri termasuk pencaksilat ya, mungkin dia punya adab lah, punya akhlak sama orang lain lah. Kemudian di sini olahraga pencaksilat terdapat unsur-unsur. Jadi yang tadi Pak Iqbal bilang, olahraga pencaksilat itu ada unsur-unsurnya, ada unsur olahraga, kemudian seninya juga ada. Seni yang bisa ya kalian tahu seni lah. Kemudian ada bela dirinya. Seninya itu kayak permainannya, entah itu menendang, menggunting ataupun lain. Nah, itu seninya. Bela dirinya di sini maksudnya menjaga. Yang termasuk bela dirinya itu menjaga kayak udah siaga lah pada saat dia ada serangan dari lawan atau musuh. Dan juga ada kebatinan. Jadi bela diri melatih kebatinan. Jadi selain dia melatih pertahanan, kekokohan untuk menjaga diri, dia juga butuh kebatinan. Kebatinan yang mungkin Pak Iqbal jelaskan kayak dia bisa dipukul, dia nggak berasa sakit, nggak mempan kalau dikena senjata tajam itu nggak kena, itu mungkin bisa belajar kebatinan. Itu tentang pencaksilat. Mungkin kalau untuk yang bela diri yang lain kurang tahu ya. Itu kalau pencaksilat ternyata ada kebatinan. Kemudian gerakan dasar pencaksilat terdiri dari, anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman 49. Jadi teknik bela diri ada serangan yang sebenarnya sih paling utama itu pondasinya kuda-kuda. Jadi kuda-kuda itu pondasi untuk kita siap siaga pada saat kita berjalan, kita keluar kalau ada serangan atau apalah yang membahayakan. Jadi kita udah siap gitu. Yang pertama kuda-kuda, kemudian serangan, tangkisan, pukulan, mencantuh, dan kuncian di sini bisa kuncian kaki maksudnya. Kemudian kita masuk kuda-kuda. Kuda-kuda adalah sikap pasang, suatu sikap siaga waktu melakukan pembelaan atau serangan. Jadi yang tadi Pak Iqbal jelaskan, kuda-kuda itu maksudnya sikap pasang untuk melakukan pembelaan pada saat kita diserang atau musuh. Intinya pada saat yang benar-benar tidak kita sadari lah. Gerakan kuda-kuda juga dibagi ada beberapa macam gerakan, ada 5 macam gerakan. Yang pertama kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda samping, kuda-kuda silang depan. Nah, kita di sini akan mempraktekkan kuda-kuda dulu. Prakteknya kita akan mempraktekkan kuda-kuda. Kemudian di pekan depan, minggu ke depan, kita akan praktek pola langkah dalam pencaksilat. Jadi pola langkah di sini maksudnya bagaimana cara melakukan kuda-kuda dengan langkahnya. Contoh kuda-kuda depan nih. Yang pertama kita mempraktekkan kuda-kuda depan yaitu berdiri, pandangan ke depan, kemudian kaki kanan lurus dan kaki kiri tekuk, misalnya gini. Posisi tangannya menggenggam. Contoh gini. Nah, ini kan kuda-kuda posisi
posisi badan siap nih, atau posisi pasang di sini udah siap. Pada saat ada serang lawan, kita langsung bisa juga menghindar, ataupun bisa juga kakinya menendang ke depan. Nah, maksudnya gini, siap. Jadi kaki kirinya ulang lagi, kaki depannya ke depan kayak gini, badannya agak samping, kaki kirinya tekuk kayak gini, kedua tangan menggenggam, dan kekuatan ditaruh di kaki kanan. Jadi pada saat ada serangan nih, ada musuh, kita udah siap, tinggal kita pukul. Kaki pun pada saat udah depan, kaki kanan ditendang, kita nggak jatuh karena penjaganya di kaki belakang. Jadi gini. Kalau silat kan terkandung alirannya masing-masing. Seandainya teman-teman alirannya tentang pencak silat kan ada beberapa padepokan nih, beberapa aliran nih. Ada aliran Cimande dari Banten, ada juga PSAT, Persatuan Pencak Silat yang PSAT yang gambarnya hati itu PSAT. Kemudian ada juga pencak silat yang ini segala macam, itu beda-beda lah. Apa-apanya ada yang kayak gini. Kemudian ada yang apa-apanya punya dia bukan apa-apa sih, lebih kaidahnya. Kaidah itu keterampilan, keindahan seninya. Ada juga kayak gini, ada yang juga kayak gini, itu kan beda-beda. Nah, kuda-kuda di sini buat menjaga kayak gini. Nah, kalau dia udah ada kaidah seninya, jadi posisi depan kuda-kudanya kayak gini, tangannya kayak gini. Nah, kenapa seorang pencak silat tangannya kayak gini? Jadi gunanya ini bisa untuk memegang lawan, bisa juga menangkis, bisa juga kita memukul dengan tangan gini, hanya gini. Oke. Kemudian yang kedua, kuda-kuda ke belakang. Biasa kaki kirinya jadi kaki kanan depan. Nah, badannya sedikit condong ke belakang. Kekuatan di sini sama, kekuatan badannya, tenaganya taruh di kaki kanan, kaki depan aja. Kemudian kita pindah ke kuda-kuda tengah. Kalau kuda-kuda tengah itu lebih banyak di semua, jadi kuda-kuda tengah di semua cabang bela diri pun semuanya hampir sama, entah taekwondo, wushu, karate, kungfu, pencak silat, kuda-kudanya hampir sama kuda-kuda tengah. Dari posisi tangannya dibuka, kakinya dibuka kayak gini. Kalau silat kayak gini nih. Kalau taekwondo bisa juga kayak gini. Kalau dulu Pak Iqbal ikutnya bela dirinya karate yang berasal dari negara Jepang. Jadi kuda-kuda tangannya gini, tangannya gini. Pada saat memukul langsung kaki kanannya, kaki kirinya pindah. Itu kuda-kuda tengah. Maksudnya untuk bisa juga untuk memukul dan menghindar sambil tendangan. Selanjutnya sikap kuda-kuda samping. Kalau kuda-kuda tengah kakinya dibuka nih, kayak gini nih. Kuda-kuda samping kakinya lurus, tangannya mengepal. Jadi untuk kuda-kuda bela diri, untuk awalan tangannya mengepal, kita menarik pernapasan. Tangan mengepal, pandang ke depan, kedua kaki, posisi tenaga, energi bertumbuh di kedua kaki. Pada saat ditendang pun salah satu kaki kanan atau kaki kiri tidak jatuh, tidak goyah. Kita tendang sini masih ada kekuatan di kaki kiri, tendang kaki kiri, ada kekuatan kaki kanan. Ini kuda-kuda samping. Kemudian yang terakhir, sikap dengan kuda-kuda silang depan. Posisinya gini, silang depan, kaki kanan. Oke. Ini. Mohon maaf kalau seandainya ini praktek kuda-kudanya salah, karena Pak Iqbal bukan hafal di bela diri pencak silat, lebih ke karate, gitu gini. Kuda samping depan. Oke. Mungkin teman-teman bisa praktikkan di rumah. Ada 4 teknik kuda-kuda. Yang pertama, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda silang depan. Nah, di sini kalian udah tahu ya. Nah, bisa dilihat di buku, kemudian praktekkan. Nah, tugas kalian mempraktekannya di rumah.
kemudian kirim fotonya ke Pak Iqbal via WA. Oke. Kemudian yang sebelumnya yang belum mengumpulkan tugas di pembelajaran 3 nih, pembelajaran 3 yang atletik, boleh kirim Pak Iqbal, nggak apa-apa. Jadi yang belum mengirim tugas kemarin di pembelajaran 3 tentang cabang olahraga atletik, yang terakhir tuh yang lompat jauh sama lempar lembing kalau nggak salah, itu boleh dikirim. Oke, jadi ditunggu ya tugas yang belum dikerjakan. Semoga materinya bermanfaat, bisa dipahami, bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan jangan lupa olahraga setiap hari libur, hari weekend, entah hari lari, entah loncat-loncat atau pemanasan, kayak pemanasan melakukan olahraga, agar imunitas tubuh kita semakin kuat dan tidak cepat kena sakit, agar menghindari dari paparan virus corona. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.